Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena sampai hari ini berkat perlindungan Tuhan serta sukacita dari Tuhan masih berlimpah dalam kehidupan berkeluarga kami. Kiranya Tuhan berkenan hadir di dalam persekutuan keluarga kami saat ini, serta menguduskan peribadahan ini dari awal sampai akhir. Karuniakan pula Roh Kudus-Mu untuk meyakinkan kami atas berkat yang akan kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, dan terkhususnya kita persiapkan pembacaan Alkitab kita di malam hari ini yang terambil dari surat 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-13. Bukalah kitab suci saudara. Jikalau sudah terbuka, mari kita satukan hati di hadapan Tuhan, kita memohon doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa.
Terpujilah nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai dengan selama-lamanya, karena kasih setia-Mu besar atas kehidupan kami anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, kami ingin mengucap syukur Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, serta kesehatan sehingga kami boleh berkumpul bersama suami, istri, anak-anak, mertua kami, maupun seluruh keluarga besar kami yang saat ini berada di samping kami untuk melakukan peribadahan di ibadah keluarga saat ini Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk menerima firman-Mu dan mampukan kami melalui tuntunan Roh Kudus-Mu untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan sebentar lagi tidak hanya sekedar kami dengarkan, tetapi dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau izinkan untuk menyampaikan firman-Mu, biarkanlah setiap perkataan yang hamba-Mu ucapkan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya undang untuk berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab yang terambil dari surat 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-13. Firman Tuhan menyatakan demikian. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya? Kiranya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang ada di rumah saat ini tetap berada dalam kondisi yang sehat dan tetap ada sukacita di dalam diri kita masing-masing, sehingga kita siap menyambut kebenaran firman Tuhan sebagai landasan kita untuk senantiasa setia kepada Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara yang terkasih dan mengasihi di dalam Yesus Kristus, Dr. Lee Darmawan, siapakah dia? Saya harap Bapak Ibu dan saudara-saudari yang ada di rumah mungkin sudah pernah mendengar tentang kisah Dr. Lee Darmawan atau pernah menonton di salah satu stasiun di televisi di rumah. Tetapi bagi yang belum, saya akan terangkan sedikit mengenai Dr. Lee Darmawan. Dr. Lee Darmawan adalah salah satu dokter yang pertama kali saya temui. Dia melakukan seluruh kehidupannya, menjalani kehidupannya sesuai dengan namanya, yaitu Darmawan. Sudah kita bisa tebak bahwa Dr. Lee Darmawan adalah seorang dokter yang memiliki hati dermawan sesuai dengan namanya, yaitu Darmawan. Pertama kali saya mengetahui tentang beliau adalah ketika saya menonton di salah satu stasiun televisi yang berjudul Kick Andy. Di sana, di stasiun televisi Kick Andy ini, Dr. Lee Darmawan diundang sebagai salah satu narasumber dan dikisahkan dan diketahui bahwa beliau adalah seorang dokter yang mendedikasikan hidupnya secara total untuk melayani dan menyelamatkan serta memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara cuma-cuma bagi masyarakat di daerah miskin dan terpencil di Indonesia yang tidak dijangkau atau yang tidak dapat terjangkau oleh pelayanan kesehatan secara reguler.
Alhasil, Dr. Lee bersama para pemuda lainnya yang tidak semuanya lah berprofesi sebagai dokter, berhasil membangun yang namanya Yayasan Dokter Peduli, dan yang paling terkenal adalah Rumah Sakit Apung atau yang dikenal dengan RSA Dr. Lee Darmawan. Uniknya Bapak Ibu, RSA Dr. Lee Darmawan ini dibentuk dengan dasar kasih. Sedikit banyak adalah awal mula dari didirikan RSA ini, Tuhan mengizinkan Dr. Lee Darmawan bertemu dengan seorang ibu yang memiliki kasih dengan ketulusan hati terhadap anaknya, bahkan rela berlayar selama 3 hari untuk bisa menyembuhkan anaknya yang pada saat itu berada di dalam posisi sedang sakit, ususnya sedang terjepit. Kalau diketahui, kalau bisa didiagnosa sesuai dengan menurut prosedur kedokteran, kasus usus terjepit ini seharusnya dari sejak awal didiagnosa sampai dengan akan dilakukannya yang namanya operasi hanya dibutuhkan waktu 6-8 jam. Tetapi anak dari ibu tersebut mampu bertahan selama 3 hari. Hal inilah yang akhirnya membuat Dr. Lee tergerak hatinya, terpanggil untuk melayani Tuhan melalui dengan cara melayani orang-orang dengan yang namanya kasih. Ada sebuah perkataan dari Dr. Lee Darmawan yang menarik untuk bisa kita ketahui bersama. Beliau pernah berkata demikian, "Kalau kamu menjadi dokter, jangan pernah memeras orang kecil. Mereka akan bayar kamu, tetapi mereka akan menangis di rumah karena tidak mampu membeli beras." Perkataan Dr. Lee Darmawan inilah yang mengingatkan kita akan tema perenungan ibadah kita di malam hari ini, perihal yang namanya hukum terutama, yaitu kasih. Dr. Lee Darmawan ini pun sudah menerapkan 2 hukum yang terutama, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Bapak Ibu bisa mencek di Injil Markus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-30 sampai dengan yang ke-31, di sana tercantum yang namanya hukum yang terutama. Untuk itulah malam hari ini Paulus hendak menunjukkan kepada jemaat di Korintus perihal jalan yang lebih utama, tidak ada yang lain selain yang namanya kasih. Mari kita perhatikan mulai dari beberapa poin yang bisa kita tarik di dalam penafsiran kita pada malam hari ini. Poin yang pertama adalah kasih versus tanpa kasih. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, memang perenungan firman Tuhan kita di malam hari ini dimulai dari ayatnya yang ke-8. Tetapi saya hendak mengajak Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah untuk melihat di ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Perlu diketahui juga Bapak Ibu, dasar dari Paulus menuliskan nasihat kepada jemaat di Korintus perihal kasih ini karena ada 2 ajaran yang terdapat pada jemaat di Korintus, yaitu ajaran Paulus dan Apolos. Sehingga mereka berpikir bahwa kasih tidak perlu ada di dalam pengajaran, baik dalam pengajaran Paulus maupun Apolos. Untuk itulah pada ayat yang pertama sampai yang ketiga, Paulus menunjukkan kepada jemaat di Korintus bahwa sekalipun manusia memiliki cakap berbahasa apapun yang ada di dunia, dan bahkan mampu berbahasa seperti malaikat sekalipun, dan sekalipun manusia memiliki karunia untuk bernubuat, mengetahui segala bentuk rahasia di dalam dunia, dan memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan sebuah gunung, tetapi tanpa kasih, manusia itu tidaklah berguna di mata Allah. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lihat lebih lanjut lagi, agar kita tidak salah memahami maksud Paulus pada ayat yang pertama sampai yang ketiga ini. Kita perhatikan bahwa baik pandai berbahasa apapun, memiliki iman yang sempurna, dan memiliki karunia bernubuat, ini semua adalah bagian dari bentuk anugerah pemberian Allah. Dan tanpa yang namanya kasih, tanpa didasari kasih, semua bentuk anugerah pemberian dari Allah ini akan menjadi kesia-siaan belaka. Sebab Bapak Ibu, kasih akan menuntun manusia pada yang namanya bersyukur.
Dan tanpa kasih akan membawa pada manusia akan yang namanya kesombongan rohani. Dan semua anugerah pemberian Allah itu bukan lagi kita dasari dengan kasih dan rasa bersyukur, tetapi manusia menjadi pribadi dengan kesombongan rohaninya. Poin yang kedua adalah apa itu kasih. Mari kita ambil pena, stabilo, atau apapun yang ada di rumah kita dan kita garis bawahi pada ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Apa itu kasih? Kasih adalah yang pertama, sabar. Yang kedua, murah hati. Ketiga, tidak cemburu. Keempat, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Yang kelima, tidak melakukan tindakan yang tidak sopan. Yang keenam, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Yang ketujuh, tidak pemarah. Yang kedelapan, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Atau istilahnya yang bisa kita tarik dalam bahasa sekalian, bahasa sehari-hari adalah tidak memendam. Yang kesembilan, tidak bersukacita karena ketidakadilan. Atau bahasa ringkasnya adalah bahagia di atas penderitaan orang lain, tetapi bersukacita karena kebenaran. Dan yang terakhir, yang ke-10, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menunggu segala sesuatu. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bahwa semua ini, 10 pengertian dari kasih ini merupakan kasih agape, yakni menunjuk pada kasih Allah dan kasih yang memberikan diri dan beriman kepada manusia lainnya. Ini yang disebut dengan yang namanya kasih agape. Dan poin yang terakhir adalah poin yang ketiga, kasih adalah yang terbesar. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita lihat di ayatnya ke-8 sampai dengan yang ke-10. Di sana Paulus mengatakan bahwa ada 3 karunia yang disinggung oleh Paulus. Yang pertama adalah nubuatan, yang kedua adalah bahasa lidah, dan yang ketiga adalah pengetahuan. Jemaat di Korintus pada saat itu berpikir bahwa 3 nubuatan ini cukup untuk menjadi jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan. Oh, tetapi tidak Bapak Ibu. Paulus mengatakan ketiga nubuatan ini adalah sebuah kesia-siaan belaka tanpa didasari yang namanya kasih. Sehingga kasih inilah yang membuat jemaat di Korintus memiliki 3 karunia dari Tuhan ini menjadi sesuatu yang sempurna jika semuanya didasari dengan yang namanya kasih. Lebih lanjut, kita perhatikan pada ayatnya yang ke-11. Paulus mengibaratkan penyempurnaan ini, yaitu kasih, seperti halnya seorang yang berubah menjadi dewasa dan meninggalkan sifat kekanak-kanakannya. Yang terakhir adalah pada ayatnya yang ke-13, mari kita perhatikan. Di sana menjadi penekanan paling utama di dalam perenungan firman Tuhan saat ini. Paulus bersama dengan nasihatnya kepada jemaat di Korintus yang menekankan perihal kasih, mengatakan bahwa di antara elemen-elemen dasar Kristen ada 3 elemennya. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah pengharapan, dan yang ketiga adalah kasih. Tetapi Paulus menegaskan bahwa dari ketiga elemen itu dan yang paling terbesar adalah kasih. Mengapa? Menurut Paulus, kasihlah yang akan menuntun manusia pada kesadaran bahwa kasih yang terbesar itu adalah kasih dari Allah kepada manusia. Dan kalau di antara manusia ada yang berani mengatakan atau ada yang masih bisa mengatakan, aku mengasihi Allahku, tetapi dia tidak mampu mengasihi sesamanya manusia yang ia jelas-jelas mampu melihat, menyentuh secara langsung, maka ini adalah sebuah kesia-siaan belaka. Jadi sebelum kita mampu berkata aku mengasihi Allahku yang tidak bisa kita lihat dan yang hanya mampu kita rasakan, kita sentuh dan kita lihat hanya melalui iman dan pengharapan, kita harus terlebih dahulu mengasihi sesama manusia yang mampu kita sentuh dan yang mampu kita lihat secara langsung. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kita tafsirkan bersama-sama.
Ada beberapa poin yang bisa kita jadikan aplikasi di dalam kehidupan berkeluarga kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, esok hari kita akan kembali bersama-sama bersama keluarga kita dan terutama di rumah kita masing-masing. Kita akan melakukan kembali peribadahan dalam rangka syukur kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dalam peringatan syukur inilah Allah telah menunjukkan kepada kita umat manusia tentang yang namanya kasih yang sejati melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia agar setiap manusia yang percaya kepadanya tidak binasa dan terbebas dari yang namanya belenggu dosa maut. Lalu yang kemudian yang bisa kita lanjutkan saat ini adalah melanjutkan kasih Allah itu. Sekarang kitalah yang melanjutkan kasih Allah itu dengan cara membuka tangan kita selebar-lebarnya, membuka hati kita dengan tulus ikhlas untuk menolong orang lain yang berada di luar sana dengan ketulusan hati, dengan dasar kasih Allah, bukan dengan kesombongan rohani. Poin yang kedua adalah, jika saat ini dunia sedang dihebohkan, sedang dikhawatirkan, sedang risau akan menyebarnya atau akan merebaknya virus COVID-19 ini yang sewaktu-waktu mampu mematikan setiap jiwa manusia. Tetapi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat kasih sebagai yang namanya virus. Kasih mampu menular, mampu menyebar begitu cepat. Jikalau kita mampu atau kita mau menyebarkan kasih itu layaknya sebuah virus. Seperti halnya contoh, saat kita melihat orang lain melakukan yang namanya kebaikan, berbagi kasih, maka dari hati kecil kita akan terketuk untuk melakukan perbuatan kasih yang sama atau melalui bentuk apapun yang kita lakukan dari hati yang tulus dan ikhlas. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, lakukanlah segala bentuk bantuan itu di tengah virus COVID-19 ini dengan dasar yang namanya kasih Allah, dengan keikhlasan, dan jangan pernah mencari keuntungan pribadi. Sebab yang perlu kita sadari adalah Allah sangat mengetahui setiap hati manusia. Dan Allah berkenan kepada setiap manusia yang dengan tulus menyebarkan kasih-Nya kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Dan poin yang terakhir adalah, daripada menyebarkan virus yang tidak baik, mending sebarkan virus yang baik, yakni kasih di tengah keluarga kita, kasih di tengah lingkungan perkantoran kita, kasih di tengah lingkungan sosial kita, maupun dimanapun kita berada. Sebarkan, tularkan virus itu, yaitu kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Percayalah Bapak Ibu, Allah senantiasa mengasihi orang-orang yang bersedia dan mau mengasihi Dia dan sesama manusia yang lainnya. Dan sebaliknya, Allah tidak pernah berkenan bagi setiap orang yang hanya mau mengasihi dirinya sendiri. Selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus ke sorga, dan laksanakanlah firman Tuhan yang sudah engkau dengar di dalam kehidupan berkeluargamu dan dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Ku menyenangkannya.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita satukan hati di hadapan Tuhan sekalipun kita melakukannya di rumah kita masing-masing. Dan mari kita aturkan segala pengharapan dan doa syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pencipta khalik langit dan bumi dan seluruh semesta, semua rancangan-Mu baik adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena di malam hari ini, di dalam ibadah persekutuan keluarga ini, Engkau kembali mengajarkan kami satu hal lagi, untuk kami senantiasa menyebarkan kasih daripada-Mu, baik dalam kami membangun relasi kami kepada Engkau sebagai Allah kami, maupun dalam kami menyebarkan kasih di dalam relasi kami bersama manusia lainnya, kepada orang-orang di sekitar kami. Bantu kami Tuhan untuk mampu menjadi pribadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu, mampu senantiasa mengucap syukur atas segala bentuk anugerah, pemberian anugerah daripada-Mu. Dan jangan jadikan kami pribadi yang menjadi pribadi yang sombong rohani Tuhan, ataupun pribadi yang mengangkuhkan diri kami di hadapan-Mu. Tetapi jadikan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa mampu merendahkan hati kami, mampu membuka tangan kami, dan mampu mendengar, membuka telinga kami untuk mendengar setiap jeritan orang-orang yang meminta pertolongan kami Tuhan. Agar kami senantiasa Tuhan mampu menjadi alat-alat-Mu, mampu menjadi saluran kepanjangan tangan-Mu dalam menerapkan kasih-Mu, terkhususnya di dalam minggu pemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan kami ingin membawa ke dalam tangan-Mu seluruh kehidupan berkeluarga kami, terkhususnya seluruh kehidupan gereja, seluruh gereja yang ada di Indonesia, terkhususnya GPIB di berbagai penjuru Indonesia Tuhan. Berkati gereja kami Tuhan, biarkanlah sekalipun berada di dalam situasi yang tidak menyukakan hati kami, situasi virus COVID-19 ini Tuhan, gereja kami tetap mampu menjadi alat-Mu, menjadi sumber-Mu dalam menuntun umat-Mu untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu, dan senantiasa taat akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan jadikanlah kami Tuhan gereja-gereja yang tidak hanya sebagai sebuah bangunan, tetapi jadikan kami gereja yang mampu menyalurkan yang namanya kasih kepada orang-orang di sekitar kami, tanpa memandang status sosial ataupun status apapun dari orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Dan di malam hari ini juga kami ingin membawa ke dalam tangan-Mu seluruh kehidupan berkeluarga kami, terkhususnya jemaat GPIB Peniel, baik jemaat sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 4, baik presbiter, diaken, penatua, maupun organis prokantor, pemandu lagu, dan operator sound, maupun seluruh pemain atau tim di belakang layar yang senantiasa setia melayani-Mu di dalam peribadahan ini Tuhan. Tolong Engkau berkati kami sekalian, agar setiap bentuk pelayanan yang kami lakukan, kami laksanakan dengan ketulusan hati kami, dan kami lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Kami ingin juga membawa ke dalam tangan-Mu Tuhan seluruh gembala-Mu yang senantiasa tetap setia melayani Engkau, menyebarkan firman-Mu Tuhan, menyebarkan virus kasih-Mu Tuhan. Terkhususnya Bapak Pendeta Inyoman Cepun dalam senantiasa setia dalam menjadi seorang gembala di GPIB Peniel ini. Berkati keluarganya, berkati beliau dalam setiap bentuk pelayanan yang ia lakukan, agar kesehatan dan sukacita senantiasa berlimpah di dalam kehidupan pribadi beliau maupun di kehidupan keluarganya. Terima kasih Allah Bapa kami juga ingin membawa ke dalam tangan-Mu Tuhan Indonesia kami. Kami tidak tahu Tuhan sampai kapan virus COVID-19 ini menyebar di seluruh muka bumi ini Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sedang memulihkan bumi kami, Engkau sedang memulihkan setiap hati kami, dan ketika waktu-Mu tiba, kami boleh memperoleh kemenangan, mampu memperoleh sukacita kembali atas bumi yang baru, yang telah terbebas dari virus COVID-19 maupun virus dalam bentuk lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, yakinkan kami dan jadikan kami anak-anak-Mu yang senantiasa setia, untuk senantiasa percaya bahwa Engkau Allah yang akan senantiasa memberkati, melindungi, serta tidak akan pernah meninggalkan kami. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna Tuhan, kiranya Engkau mau menyempurnakannya, dan kiranya Engkau mau menyendengkan telinga-Mu untuk mendengarkan serta mengabulkan doa kami ini.
Karena doa ini kami alaskan di dalam nama-Mu putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita, seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku. Baginya syukur dan pujian selamanya. Umat memberi persembahan. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi oleh-Nya. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku. Baginya syukur dan pujian selamanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah Maha Murah, Engkau yang selalu rela dan setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, sehingga persembahan ini juga dapat berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya undang untuk berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, rangkul dan layanilah sesama sebagai wujud kesaksian-Mu atas perbuatan Tuhan yang besar. Tuhanku, bila hati kawanku
Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mempesona. Terima kasih bagimu ya Tuhan, atas cinta yang tak pernah mati, dan atas berkat-Mu yang sangat melimpah. Kumadakan syukur dalam rangkaian nada-nada indah, mengagungkan nama-Mu ya Tuhanku yang Maha Kuasa. Ku serukan gloria, terpujilah Allah Maha Cinta. Ku muliakan kuasa-Mu ya Allahku yang Maha Pemurah.